Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencari hikmah dan kebenaran, selamat datang kembali di channel Islamic Tone. Pernahkah terbayang, sebuah benda mati bisa merasakan rindu begitu dalam hingga mengalirkan air mata? Sebuah tiang, sebatang kurma kering, menangis terseduh-seduh karena perpisahan dengan sosok yang dicintainya. Ini bukan fiksi. Ini adalah salah satu mukjizat agung dari masa kenabian yang sering luput dari perhatian kita. Mari kita selami kisah yang menggetarkan hati ini. Kisah tentang tangisan tiang masjid dari batang kurma. Dahulu kala, di masa-masa awal pembangunan Masjid Nabawi yang sederhana, belum ada mimbar khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya. Setiap hari Jumat, atau ketika ada pesan penting yang ingin beliau sampaikan, Nabi tercinta akan berdiri di salah satu sisi masjid. Di sana, terdapat sebatang pohon kurma kering yang kokoh, berfungsi sebagai tiang penopang. Batang kurma itulah yang menjadi sandaran beliau. Dengan penuh karisma, dari sanalah suara beliau yang merdu menebus hati para sahabat, mengajarkan petunjuk ilahi, menanamkan benih-benih keimanan yang kokoh. Seiring berjalannya waktu, jumlah kaum muslimin semakin bertambah. Masjid Nabawi pun kian padat. Para sahabat di barisan belakang kesulitan melihat dan mendengar dengan jelas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri bersandar pada batang kurma tersebut. Lalu, seorang sahabat datang menghadap beliau dengan penuh hormat. "Wahai Rasulullah," katanya, "tidakkah sebaiknya kami membuatkan mimbar untuk Anda, agar Anda dapat duduk di atasnya dan suara Anda terdengar lebih jelas oleh seluruh jamaah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertimbangkan usulan tersebut, melihat manfaatnya bagi umat, dan akhirnya beliau mengizinkan. Maka, dengan semangat kebersamaan, para sahabat mulai bekerja. Mereka membuatkan sebuah mimbar yang sederhana namun kokoh, memiliki 3 anak tangga. Ketika mimbar itu selesai, tiba saatnya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakannya. Pada hari Jumat yang cerah, beliau naik ke atas mimbar yang baru, meninggalkan tempat sandaran lamanya, batang pohon kurma kering itu. Namun, di saat itulah, sebuah kejadian luar biasa mengguncang seisi masjid. Dari batang kurma kering yang kini ditinggalkan, terdengar suara. Sebuah suara rintihan yang keras, tangisan yang pilu, persis seperti tangisan seekor unta betina yang kehilangan anaknya. Para sahabat terkejut. Mereka mencari-cari asal suara, hingga akhirnya mereka menyadari suara itu berasal dari tiang kurma yang selama ini menjadi sandaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batang kurma itu menangis karena rindu, karena perpisahan dengan sentuhan mulia Nabi tercinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar dan merasakan kesedihan makhluk Allah tersebut segera turun dari mimbar. Beliau menghampiri batang kurma itu, memeluknya erat dan mengusap-usapnya dengan penuh kasih sayang. Perlahan, suara tangisan itu mereda, berubah menjadi isakan kecil, hingga akhirnya hening. Seolah-olah batang kurma itu merasa terhibur dan tenang dalam dekapan kasih sayang Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke mimbarnya dan menjelaskan kepada para sahabat, "Seandainya aku tidak menghiburnya," sabda beliau, "niscaya ia akan terus menangis hingga hari kiamat karena rindu kepadaku." Subhanallah, dari kisah ini kita belajar betapa besar keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga benda mati pun dapat merasakan cinta dan kerinduan kepadanya. Jika sebatang kurma kering bisa merintih karena kehilangan sentuhan Nabi, bagaimana dengan hati kita? Apakah kita sering merindukan beliau? Apakah kita masih sering bersolawat dan membaca kisahnya? Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap makhluk Allah, bahkan yang tak bernyawa sekalipun, memiliki fitrah untuk mencintai dan mengakui kebenaran. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari tiang masjid yang penuh cinta ini.